Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sterilisasi. Jadi, sterilisasi di sini merupakan suatu bentuk pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk pada bakteri, spora, maupun secara kimia dan secara fisika. Selanjutnya itu contoh secara kimiawi. Contoh secara kimiawi di sini merupakan berupa etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen pada penderita. Selanjutnya pada contoh secara fisika. Contoh secara fisika di sini dengan panas keringnya suatu terhadap penggunaan oven yang temperaturnya memiliki berkisar antara 160 sampai 170 derajat Celcius. Selanjutnya tata nama zat kimia. Tata nama zat kimia di sini ada berupa germisida. Germisida di sini suatu zat yang dapat membunuh berupa kuman. Yang selanjutnya itu ada bakterisida, merupakan suatu bentuk pembunuhan pada bakteri. Sedangkan ada fungisida, zat yang dapat membunuh jamur. Kemudian ada virusida, suatu zat yang dapat membunuh pada virus. Kemudian pada sporosida di sini adalah zat yang dapat membunuh pada spora. Selanjutnya kemudian ada bakteriostatik yang dapat membunuh atau menghambat suatu pertumbuhan bakteri. Kemudian ada fungiostatik yang dapat membunuh pertumbuhan pada jamur. Selanjutnya ada virostatik yang dapat membunuh pertumbuhan virus tetapi tidak dapat membunuh virus. Kemudian ada sterilisasi berupa desinfeksi, ialah suatu proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat lab, cawan petri, gelas tabung, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, pipet tetes, dan lain-lain. Desinfektan adalah suatu zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Kemudian ada antisepsi. Antisepsi merupakan suatu proses sterilisasi yang menghalangi suatu terjadi infeksi tidak toksik terhadap pada jaringan hidup sebagai untuk jaringan hidup seperti dapat menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Antiseptik di sini yakni suatu zat yang dapat digunakan untuk berupa proses antisepsi seperti penggunaan kapas alkohol 70% untuk dapat menghapus kulit yang akan disuntik. Kemudian waktu adalah suatu variabel yang penting dalam destruksi mikroorganisme tersebut dengan cara fisika maupun kimia. Zat yang dapat digunakan di sini untuk dapat membunuh bakteri itu diberi waktu secukupnya. Lamanya waktu yang akan digunakan di sini akan tergantung pada jumlah populasi awal dari bakteri tersebut. Selanjutnya yaitu ada cara-cara sterilisasi dan disinfeksi. Yang pertama adalah pembersihan. Pada pembersihan di sini dapat melakukan sebuah untuk dapat mencuci alat-alat lab dengan air mengalir dan sterilisasi awal pada alat yang dibilas dengan air mengalir. Kemudian ada sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Pada sinar ultraviolet di sini, dalam sinar matahari bersifat germisida, dapat membunuh bakteri tersebut walaupun untuk membunuh bentuk sporanya waktunya harus lebih lama. Karena itu dapat menjemur suatu pakaian, tempat tidur penting untuk membunuh mikroba patogen. Sinar X dan sinar gamma di sini dapat membunuh suatu bentuk mikroba karena dapat merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen sel lainnya. Kemudian ada radiasi dengan sinar X dan sinar gamma sering digunakan untuk dapat menggunakan suatu sterilisasi benda yang tidak tahan pada suhu tinggi. Misalnya pada alat-alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, kemudian obat-obatan dan alat-alat operasi. Selanjutnya yaitu berupa pendinginan. Pada pendinginan ini di mana memiliki suatu suhu rendah yang dapat menyebabkan suatu pertumbuhan dan perkembangan berupa mikroba tertentu terhenti. Ini untuk dapat mengawetkan suatu bahan makanan yang mudah membusuk dan contohnya pada daging. Karena di mana pada daging tersebut dapat menjadi suatu pada suhu rendah, ini bahan makanan tidak akan dirombak oleh suatu bakteri tertentu berupa seperti Neisseria gonorrhea dan Troponema pallida. Pada suatu lemari pendingin dengan suhu berupa 20 derajat Celcius sehingga dapat digunakan untuk
mencegah terjadinya pembusukan pada makanan. Kemudian pemanasan. Dalam pemanasan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pemanasan basah. Pemanasan basah yang pertama itu autoclave. Dan autoclave di sini berupa penggunaan uap air disertai dengan tekanan, kemudian memiliki suatu ruangan yang dapat menahan tekanan di atas 1 atmosfer. Pada autoclave di sini memulai cara kerja berupa alat atau bahan dibungkus dengan kertas biasa dan wadah atau botol diletakkan dalam posisi rebah, kemudian memasukkan air di dalam tangki, dan setelah air mendidih akan terbentuk oleh suatu uap air, lalu uap air tersebut dialirkan kepada ruang pensteril. Kemudian sudah melakukan suatu sterilisasi, uap air akan menambah suatu tekanan, lalu diikuti kenaikan suhu di ruangan pensteril. Setelah itu tercapai dengan tekanan 1/2 atm dan suhu berupa 121 derajat Celcius. Dalam waktu sekira 10-12 menit, semua bentuk hidup seperti bakteri dan lain-lain dan spora akan mati. Cara kedua itu dengan merebus atau boiling. Dalam merebus atau boiling di sini, teknik dapat disinfeksi termurah dan termurah, di mana memiliki waktu 15 menit setelah air mendidih, kemudian sel vegetatifnya dalam waktu 5-10 menit, tetapi spora dan kebanyakan virus mampu bertahan berjam-jam dengan cara tersebut atau dengan cara merebus atau boiling. Selanjutnya cara yang ketiga berupa pasteurisasi. Dalam pasteurisasi di sini suatu cara disinfeksi dengan pemanasan. Pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk dapat mengurangi suatu jumlah pembusuk dalam anggur tanpa merusak anggur sebagai di mana anggur tersebut dapat bertahan secara lama. Dalam cara ini dapat dipakai pada susu, yakni dapat mematikan berupa bakteri Mycobacterium tuberculosis dan Brucella sp dan Salmonella sp, Shigella sp pada susu yang akan dipanaskan pada 65 derajat Celcius selama 30 menit. Pemanasan kering. Pada pemanasan kering ini, yang pertama ada pembakaran. Pada pembakaran merupakan cara sterilisasi yang 100% sangat efektif, tetapi dalam memiliki suatu penggunaan yang terbatas. Yang kedua ada oven. Dalam oven ini untuk alat-alat yang dari gelas seperti tabung RX, botol, dan alat-alat dari katun, dalam mempunyai waktu pemanasan sampai 170 derajat Celcius selama 1 jam atau 140 derajat selama 2 jam. Bila ada bahan tersebut dari katun juga lebih dari 180 derajat, jika suhu belum mencapai berupa 100 derajat, oven juga dapat dibuka karena alat-alat gelas akan pecah dengan pendinginan mendadak. Selanjutnya berupa pengeringan. Pada pengeringan di sini akan menyebabkan suatu bentuk larutan dikelilingi oleh mikroba menjadi suatu hipertonis, sehingga di mana air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba tersebut pun akan mati. Pada gangguannya yaitu berupa suatu tekanan osmotik, ini akan diperhebat dengan ditambahkan suatu garam dan bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin atau dendeng. Tapi cara ini bukan tindakan sterilisasi, melainkan suatu bentuk pengawetan. Karena di mana pada pengeringan ini hanya dapat menyebabkan suatu berhentinya pertumbuhan dan perkembangbiakan pada mikroba tersebut. Dan ada beberapa bakteri yang segera mati karena adanya suatu pengeringan, misalnya pada Neisseria gonorrhea, kemudian ada Neisseria meningitis, dan sedangkan pada bakteri Streptococcus pyogenes dan Mycobacterium tuberculosis dapat tahan sampai beberapa minggu. Kemudian ada berupa penyaringan atau filtrasi. Dalam penyaringan atau filtrasi ini untuk dapat membuat steril pada cairan tersebut atau larutan yang dapat
yang dapat mudah rusak karena pemanasan seperti pada serum, enzim, atau antibiotik tersebut. Para contoh filternya berupa filter Seitz terbuat dari asbes, kemudian ada filter Berkevel dibuat dari diatomea dan filter chamber dibuat dari porcelain. Pada filter ini dapat mempunyai suatu bentuk pori-pori yang sangat halus dengan memiliki ukuran 0,1 sampai 0,2 mikrometer sebagai filtrasi bebas dari bakteri, tetapi tidak bebas terhadap suatu virus karena virus dapat masih lolos dalam saringan dan suatu proses saringan tersebut. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.